atau dari seorang Granger sendiri, apalagi juga Pak Vito nanti. Cuman kalau kita ngomongin masalah tabrak, ini X-Borg enak banget buat nabrak, Sylvana enak banget buat nabrak, apalagi kalau misalnya kita ngomongin Hanzo susah banget untuk dikecap. Aslinya posisi di mana kita nggak tahu, tapi kita lihat kali ini land prediction untuk teman-teman dari sisi Alter Ego dan juga dari sisinya tim Arakimika. Akankah mereka berhasil untuk mencoba untuk mengganggu satu sama lain, apalagi Stacy melawan S di dalam jungle-nya? Yes, dan langsung saja kita terbang ke Land of Down. Ini dia di match pertama kita, game pertama game pembuka antara Alter Ego Nix melawan Arakimika. Yes, game pertama dari Best of 3 Series kali ini, pembuktian dari para coach juga di draft mana yang bakal jauh lebih strong. Tapi Yogoi kali ini yang berada di sisi tengah dan bakal coba untuk mengumpulkan sedikit gangguan-gangguan sendiri terhadap teman-teman dari Alter Ego Nix ya. Apalagi kalau dia bisa mainin Starlet Pulse juga sih. Jadi dia sambil menggunakan Darkeningnya juga sambil menggunakan Starlet Pulse. Oke, dari mute lane kita bisa melihat Run langsung kabur aja dengan ada Wings by Wings. Mulai dicicil perlahan-lahan seorang Yogoi. Aku penasaran, Nathan gak ada yang pakai loh. Siapa? Nathan ya? Iya. Masih ada kita membingungkan, tapi sebelah S cukup sekarat masih di blok yang sangat baik dari seorang Yogoi. Saja tidak berhasil mendapatkan ke arah seorang S sendiri. Satu punishment yang cukup besar dan memukul mundur teman-teman dari Arakimika. Ya, sementara itu dari arah Patung yang kita bisa melihat Blackpink kan mulai mencicil adanya Fumi Eko, tapi sudah mulai terjebak. Ada Run 2 lawan 1, masih bisa saatnya di arah depan. Kalau Blackpink kan gak mau mundur, ingin mencoba mengamankan semua XP laner yang ada. Iya, Blackpink kan salah satu overlay yang menurut aku harus diacungi jempol ya. Salah satu mekaniker yang sangat menarik sekali. Kali ini benar-benar berhasil mengadu seorang provinsi dan dipukul mundur dengan cukup baik. Kali sedangkan di sebelah si Ika melawan seorang Queenie kali ini. Tapi lihat Sacred Hammer dibuka kali ini teman-teman dari sekian Ika Yogoi dikasih Jastonata, tapi satu orang masih diberikan dan masih didapet selamat. Lagi-lagi belum ada first blood walaupun sudah mau masuk dalam menit kedua di level down. Iya, masih bisa sama dengan ada satu buah flicker dan tanpa berbuang lama-lama waktu lagi dia langsung balik ke arah base sementara Blackpink. Lawan 3, dia hebat pemain mulai datang teman-teman dari Alter Ego Nix nampaknya. Iya, saya kamar dibuka lagi kali ini tapi tidak bisa. Mereka belum punya impulsion, mereka belum bisa untuk ngepanis seorang Blackpink dan mereka Blackpink. Kalau dipilih dengan adanya Fastest dan juga Stardust Dance ya, dan kita kali ini mereka tahu informasinya Turtle kali ini bakal coba terpilih terlebih dahulu. Masih ada Fastest dan juga ada kalasnya. Tapi Turtle masih bisa mencetak sama seorang Stacy dari sisi depan Paul. Harus menunjukkan sangat cepat tapi Gyogo berhasil tapi yang sangat cantik kali ini dikeluarkan sama seorang Fumi Eko. Berhasil membalaskan untuk satu kematian Paul. Wow, satu tukar satu pertukaran yang cukup adil, tapi sayang sekali dari Alter Ego masih berhasil mendapatkan turtle-nya tanpa tadi berhasil diculik oleh Blackpink dengan adanya Falling Star Moon ya. Betul sekali, jadi masih cukup diuntungkan untuk teman-teman dari Alter Ego sendiri karena memang mereka masih bisa kejar ke arah turtle terlihat sebelah sana. Blackpink lagi-lagi diganggu kali ini Run dan juga dari para Fumi Eko langsung bergerak ke arah bawah dan mencoba untuk mengganggu seorang Blackpink. Sedangkan Queenie di sisi atas harusnya ada sedikit struggle bertemu dengan seorang Pakistan yang memang mencoba untuk menghancurkan kira-kira armanya terus-terusan dengan adanya jab. Tapi Ash mulai datang menghantui seorang Icha, tapi Icha yang kali masih bisa tertarik mundur dan masih bisa untuk selamat kali ini ya. Oke, itu dia dari arah Patung dan kita juga bisa melihat adanya Inflation masih bisa kabur dengan ada Stardust dan seorang Blackpink kan berhasil selamat dari geprekan 4 pemain Alter Ego Nix. Wow. Ya, masih tarik ulur karena memang masih perlu terhadap Taras juga, jadi memang tidak ingin terlalu memaksakan keadaan. Kali ini seorang Blackpink kan benar-benar pintar banget tarik ulurnya. Terus ini kok kali ini bakal kemudian second hammer lagi bukan karena Blackpink masih bisa dikeluarkan. Tapi di sisi lain juga seorang presidensi harus terkena punishment kali ini sideline ditukar sideline. Yes, ini ya pertukaran yang masih cukup adil dari kedua tim. Dari tadi satu tukar satu aja main buat serangan. Sementara itu Blackpink kan tadi aku agak bingung sih. Dia udah tahu di series tadi berhasil lolos di posisi pertama, tapi dia mencoba untuk majuin lagi. Dan akhirnya dia harus pick off. Ya, karena memang tadi dia masih perlu turret sih, jadi nggak terlalu ingin memaksakan. Bahkan terlihat sebelah sana S yang kali ini mulai dikejar-kejar seorang Fancy untuk mengejar backup dari seorang Poe dan juga seorang Queenie. Tapi lihat sebelah sana Fancy-nya masih perlu turret, mereka bakal terus-terusan main seperti ini sih. Mereka mau coba untuk permainan safe, tapi lihat di sisi tengah kali ini Gyogai coba untuk mengasih satu punishment sedikit demi sedikit cara seorang Pixie dengan adanya Blackpink yang terlihat di sisi bawah.
dari seorang Esmeralda juga pede banget. Seorang Faisal bener-bener diusir pulang. Kalau Profesi sendirian yang melawan Esmeralda, dia masih bisa untuk memenangkan hal tersebut sih. Tapi terus, di sana kali ini, ya sudah seorang Pixie untuk orang yang ada di atas, tapi belum ada apa-apa, masih ada. Dia tidak dilakukan, bisa dibuka dari satu sama Pixie bernama Faisal, tapi selain Pixie yang membayarkan nyawa dari pertukaran terhadap tertutup. Poin kamu, dibuka di tengah-tengah kali penasaran, blur tidak terlakukan weak face dan kembali pulang. Wow, ini adalah momentum timing yang sangat tepat dari seorang Ruru, di mana tadi dia berhasil kabur dengan ada wings by wings dari seorang Paul yang tadi hampir saja ingin melolok ke arah dia, dan sementara itu sudah mempunyai clock of destiny kembali Lele-Pingkan dengan adanya Stardust dan high mobility yang dimiliki Esmeralda kembali dengan legeran kali di area top lane. Alter Ego Nyx harus kehilangan satu outer turret mereka. Wow, betul sekali outer turret pertama mereka pecah kali ini di Lane of Dawn. Dan yang lebih agak sedikit ya bisa gitu. Kayak mereka dari tadi Alter Ego Nyx dan juga Alexis mereka masih seeking for fight gitu. Mereka masih bisa peperangan, tapi peperangan yang mereka lakukan selalu bisa dibalaskan satu dengan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain gitu kan, Stacy di sini mengumpulkan pundi-pundi gold yang cukup banyak dengan adanya turtle yang sudah 2 kali dia ambil gitu kan ya, dan dia memang sudah mencoba melakukan asis 1 kali gitu kan ya, sama Blade Sonatanya belum bisa menginstan juga karena memang kira-kira di Blade Sonatanya itu tetap tebal semuanya. Ya, ini kalau kita lihat memang dari Stacy-nya ini fokus ke arah farming, sementara itu berusaha untuk membalaskan dengan adanya Imperial Justice yang tadi dipilih dari seorang Paul. Langsung aja diinjak, dan Paul-nya cukup sekarang, tapi ternyata Morpheus-nya harus dibalaskan dengan Lele-Pingkan akan menjadi the next area di mana sudah ada Explosion. Esmeralda tumbang bersama Diogo yang ternyata masih bisa flicker ke area belakang. Iya, satu permainan sangat baik tapi Ashley mencoba untuk masuk ke depan, mencoba untuk menyitakan sama Stacy. Satu kali kita untuk membantu terlihat sudah ada satu poin didapatkan terhadap seorang Stacy. Satu punishment yang cukup besar kali ini. Implosion yang dilakukan sama Pixie benar-benar bagus banget. Dia menggunakan flickernya bersama dengan Implosion tepat di 2 hero di sisi bawah tadi. Benar-benar satu permainan sangat baik dan itu sangat lagi. Tadi berhasil ditukarkan dan menjadi hak milik untuk teman-teman dari punya Alter Ego. Tapi kita lihat replay. Tapi mana kali di mana posisinya tadi di 2 lawan 2. Jadi sih nggak kena, tapi kita dipaksa karena memang dari Diogo udah jalan ke bawah nih. Ya kan? Ya udah dapat ya. Lopez sudah dapat ya. Pixie langsung boom, Implosion dapetin flicker 2 hero sekaligus berhasil diambil dengan sangat manis. Satu punishment besar terhadap teman-teman dari Alchemika. Bahkan tadi dia sudah implosion, dia terkena turret damage, masih bisa kembali ke area belakang sehingga terpick off. Dan ini adalah timing yang sangat bagus banget sih dari Alter Ego, sementara itu di area mid lane. Kita bisa melihat ada spider refresh di pop up hanya untuk memukul mundur teman-teman dari arah Alchemika, menzoning out aja. Sementara dari Fancy Nancy sudah datang dari area bottom lane. Tunggu aja, menunggu momentum. Wow, Funek sudah mendapatkan dominance ice. Yes, dan kali ini kita lihat juga dari seorang Ice sudah mendapatkan Demon Hunter Force dengan Stacy Broad Force kali ini sudah diselesaikan. Fumeko bikin ke arah dominance ice jadi salah satu pilihan yang bagus banget karena memang dia sudah bisa ngurangin regeneration dari seorang Esmeralda, nah itu dari seorang Sylvana ataupun dari seorang Luna sendiri dengan sana yang terlihat ke sana. Dia order sudah digunakan beberapa momen, adalah satu momen yang pakai terlebihkan di sisi sampai 3 hero kita terlihat senjata tapi di sisi tengah. Langsung selanjutnya dia dilakukan oleh seorang Hanzo kali ini satu poin terus digunakan oleh Lele-Pingkan. Pertukaran tidak begitu worth it untuk teman-teman dari Alchemika. Yes, ini Run sebagai kita bisa bilang mid laner ya, ditukar dengan XP laner itu cukup sulit, sementara itu dan dia PC mencoba untuk mendorong teman dari arah Alchemika dan juga ada jab dari seorang Fancy Nancy. Langsung aja datang Hanzo Ash mengincar ke arah seorang PC yang cukup sekarat dan berhasil didapatkan dengan ada mega kill. Yes, mega kill yang sangat baik sekali dikeluarkan sama seorang Ash kali ini 402, belum tersentuh sama sekali. Tubuh asli dari seorang Ash itu benar-benar susah untuk dicari. Dengan hero-hero yang dimiliki sama Alter Ego Nyx, di sini mungkin yang bisa mencari adalah seorang Run dengan karcanya. Tapi kalau misalnya sampai dia ketahuan pun, dia akan kena punishment yang cukup besar kali ini dengan punishment damage karena memang dia cukup squishy. Ya, 47 di menit ke-9 kali ini. Talia. Wow, 27.000 dipegang sama Alchemika, sedangkan 25.600 dipegang sama Alter Ego Nyx. Ya, dimana kalau tadi kita bisa melihat ya, sebenarnya tuh di early game Stacy itu cukup meliding dengan adanya satu level
lebih unggul dibandingkan Ashe. Dia leading karena dia fokus ke arah objektif, mendapatkan turtle di menit yang awal dan juga mendapatkan jungler yang cukup bebas. Tapi Ashe dengan 402-nya langsung mengejar, bahkan kali ini dari RRQ Mika sudah mengungguli dari segi networknya. Wow. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kali ini Gyogo-nya juga belum bisa terpick off ya. Dia masih cukup licin ya. Tadi penggunaan antara Star Rifles dan juga Brilliance of Order bersama dengan dengan Flicker-nya itu masih benar-benar bagus banget. Tapi lihat sana Poe masih menggunakan Imperial Justice, kan belum dikeluarkan sama sekali. Ini kalau misalnya sampai kena Imperial Justice ya, Sage sama Run-Run ya, ini bakal berat banget loh. Karena dari sisinya teman-teman RRQ Mika tuh bisa follow up dengan sangat cepat. Entah itu X-Board, entah itu Esmeralda, itu mereka bisa melakukan satu EOI yang cukup luas gitu loh. Dan itu memang skema yang mereka miliki dengan ada hero-hero yang mereka kantongi pada saat ini. Memang sudah sesuai dengan draft pick yang mereka punya ya. Dimana tadi kita juga sudah melihat Queenie bersama dengan Poe bahkan kali ini sudah mendapatkan War Axe-nya yang akan membuat lebih sustain lagi dengan adanya stack yang dimiliki ya. Apalagi terutama X-Board ya. Ya itu bakal stacknya mantap banget sih dengan adanya War Axe, tapi udah didorong aja. Ya, tapi lihat bersama Gyogo kali ini Brilliance of Order saja tidak ingin terlalu memasakkan selat di sisi atas. Ternyata Lepingkan beradu di sisi dengan seorang Fancy Nancy. Adu shield. Siapa yang bakal dimakan shieldnya satu persatu. Fancy Nancy pun tidak ingin memaksakan keadaan, tapi sedangkan Lepingkan mencoba untuk menggocek di sini ambushnya. Kalau tadi dia masuk ke dalam ambush itu udah berfiksi. Ini tuh bisa bahaya sekali. Iya. Sedangkan kalau kita lihat Ashe-nya lagi-lagi dengan para hantu kali ini mencoba untuk mengunci pemain-pemain dari Alter Ego Nyx, tapi dari seorang Run-Run langsung melakukan Wings by Wings dan berhasil menyelamatkan diri. Yes, dan dari seorang Queenie mencoba untuk zoning out teman-teman dari Alter Ego. Dan ini dari RRQ Mika, mereka benar-benar mainnya kompak banget sih. Dimana dia dengan adanya Hanzo mencoba untuk membackup ini belakang dari seorang Hanzo dengan ada Poe. Betul sekali gitu. Kayak Poe-nya dari tadi juga mencoba untuk ngasih informasi terus. Ini gerak ke sini ya, ini gerak ke sini ya. Dan itu jadi important notice banget buat yang lain gitu. Karena yang lain bisa bergerak dalam saat nyaman. Apalagi Ashe kali ini yang hantunya ya udah, yang penting udah bisa ngasih sekaratnya, udah bisa ngeganggu Stacy-nya, ketahuan positionnya. Sedangkan dari seorang Xbox, dari seorang Queenie kali ini bebas banget untuk melakukan push. Tapi nanti di atas kali ini siapnya dibuka Imperial Justice. Mau lari kemana? Fancy Nancy pun kali ini berhasil diambil sama teman-teman dari RRQ Mika. Yes, Fancy Nancy tumbang, sementara itu di area mid lane Queenie masih bisa untuk zone out dengan adanya Poe dan juga Gyogo. Teman-teman dari Alter Ego tidak mempunyai chance sedikit pun untuk nge-push ke arah mid lane dari RRQ Mika. Dan kali ini Lord pun juga sudah hadir yang nampaknya bakal langsung diamanin dengan RRQ Mika, yang mana Alter Ego sudah kehilangan satu membernya yaitu Fancy Nancy. Ya, tapi kali ini Lord 15.000 lagi. Sedangkan kalau kita lihat barrier sudah mulai dibuka. Poe, Queenie, Lepingkan sudah mencoba untuk mengunci ke arah depan, tapi lihat sebelah Profius coba untuk open vision ke arah depan, tapi lihat ini cukup sekarang tapi masih ditutup sedikit mundur kali dengan flickernya. Sedangkan Ashe kali ini cukup pede dengan satu wave minion mencoba untuk dapetin satu Outer Parent terlebih dahulu, dan mungkin coba untuk memberikan damage dari Run-Run bahkan 50% sudah gila begitu saja itu HP-nya. Yes, melihat adanya kesempatan di area mid lane yang cukup terbuka lebar dari Alter Ego, yang mana tadi mereka cukup sekarat dan akhirnya harus mundur dulu untuk mengisi darah. Mereka langsung aja dari RRQ Mika setelah mendapatkan Lord bergerak ke mid lane, mendapatkan outer turretnya, bahkan mencoba untuk menzoning dari segi jungle-nya. Tapi Stacy kebetulan dia sudah berhasil mendapatkan semua buff-nya. Betul sekali, tapi lihat dari item juga kalau kita lihat Profius, Clock of Destiny, Dominance Eyes, Athena Shield. Tapi lihat lagi-lagi kali ini seorang Ashe yang ke arah belakang dan coba memberikan damage, tapi lagi-lagi susah banget untuk ditangkap gitu loh. Seperti yang kita lihat juga kali ini item yang dimiliki sama seorang Xbox bakal jauh lebih menyebalkan lagi karena udah memiliki Ice Queen. Makin slow. Udah langsung gerakan atas Pixie tertahan kali dengan Imperial Justice. Romantic Rex bakal dikeluarkan, ternyata Pixie langsung melakukan flicker mundur ke arah belakang, dan Queenie tidak ingin membuka launching sanity yang dia miliki. Oke, dan ini dia Super Minion sudah masuk lagi. Apakah masih bisa ditumbangkan di inhibitor turret atas, karena satu hit banget. Tapi lihat Pixie dengan konsilnya mendorong Poe bersama dengan implosion dan langsung aja di Feather Rex. Satu orang pemain dari RRQ Mika harus tumbang. Betul sekali, dan Ashe kali ini berhasil mendapatkan satu inhibitor di arah atas. Sedangkan ini kali yang harus mengumpulkan Kiraga armornya lagi, tapi Pixie lagi-lagi Sacred Hammer dibuka coba untuk mengganggu, dan kali ini teman-teman dari sisinya RRQ Mika tidak ingin memaksakan. Kita udah cukup dapetin inhibitor, betul, hampir dapetin bawah juga. Next kita war, kita dapetin bawah sambil nunggu tengah. Iya benar banget, yang mana juga mereka sudah kehilangan Poe sebagai yang kita bisa bilang frontlaner, tanker dan juga locker dari RRQ Mika.
mau terlalu mengambil resiko. Sementara itu Stacy mencoba untuk di zoning out lagi dari RRQ Mika. Benar-benar RRQ nggak ingin memberikan alter ego main. Dan kalau kita bisa lihat dari segi itemnya pun, Pixie tapi ternyata dikejar kali ini. Bisa berangkat ada Fumi Eko dan Lily Pinkan dengan barriernya cukup sekarat. Dua orang mengincar dan harus tertumbang. Fumi Eko akan menjadi target selanjutnya. Gak bisa kemana-mana di mana. Pou juga kali ini sudah datang. Iya betul sekali, itu agak sedikit berbahaya memang ya. Apalagi Fumiko-nya juga ikutan masuk ke dalam sana, jadi kayak udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita lihat Pixie tadi memang dikurungin langsung sama 3, kayak mereka tahu. Jadi kalau misalnya sampai kita kena implosion, terus Profesi bisa berdansa dengan sangat nyaman, bakal ngasih punishment yang terlalu besar buat teman-teman dari tim RRQ Mika. Jadi kayak mereka lebih berfokus ke arah Pixie terlebih dahulu, dan Fumiko langsung bisa kena punishment yang cukup besar karena memang Lily Pinkan juga bikin ke arah magic damage yang cukup besar gitu dengan ada Calamity Reaper. Iya, betul. Terus dia juga bikin ke arah brute force. Dan ini dia nih ya, buat teman-teman yang penasaran, ini adalah kolaborasi bareng sama EP Chan Art. Dan ini adalah cibi-cibi dari para player yang bermain kali ini nih. Wah, ini lucu banget ya, Ivy-chan bikin figur-figur dari pemain RRQ Mika. Cute-cute banget dan sesuai banget, dan ini adalah dari alter ego juga kita bisa melihat. Sementara itu mau di-press aja kayaknya dipaksakan di area bottom lane-nya. Sudah mulai di-stun seorang Pixie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di area bawah. Iya, tapi penetration damage yang dimiliki sama Gyogo ini kita udah masuk 16 menit, kita udah masuk ke dalam late game. Lunox di sini benar-benar bakal ngasih penetration damage yang sangat besar. Apalagi yang seperti dibahas sama Talia di awal, kalau misalnya Lunox dibawa ke arah late game tuh hero-hero tebal pun bisa di squishy dengan sangat mudah. Iya, meleleh semua ya di situ Talia ya. Benar, dimana juga tadi aku sudah melihat Lele Pinkan membeli satu item Feather of Heaven, yang mana dia dengan Esmeralda yang cukup tanky sekarang dengan ada barrier, dia sebagai frontliner itu bisa menahan dan menyicil pergerakan dari alter ego yang cukup baik dengan adanya attack speed dari basic attack yang dimiliki dari item Feather of Heaven. Iya, karena memang dia harus mengumpulkan shield sebanyak mungkin. Tapi kita lihat kali ini conceal diarahkan ke arah depan dan masih terkena satu kali ini semuanya. Kemarin itu yang sampai lasin sana itu dibuka. Kali ini Queenie mengincar karena siapa? Kali ini malah Fumi Eko yang terkena damage seperti explosion. Karena 2, tapi si attack ada di sisi belakang kali ini. Sedangkan Fumi Eko maju ke arah depan mengunci ke arah seorang Paul dan juga S. S mau lari kemana? Kabur kanan kiri depan belakang. Tapi lihat di sebelah sana Lele Pinkan masih berdansa. Dengan dia punya Stardust Dash. Tapi lihat sebesar falling stun pun Fumi Eko jadi incaran utama, dan bahkan Fumi Eko harus lari secepat mungkin karena memang Lele Pinkan memberikan damage yang terlalu besar. Yes, dimana kali ini RRQ Mika akan mengamankan Lord yang kedua tanpa ada terjadi kontes yang mana alter ego Nyx harus mundur. Mereka sudah di zoning out, mereka cukup sekarat, mereka harus kembali regroup, isi darahnya kembali karena kali ini Lord bakal langsung mengincar ke area top lane mereka yang sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang mana dari item. Kita bisa melihat barusan Stacy akhirnya menyelesaikan satu buah Malefic Roar, yang mana kalau kita lihat memang hero-hero dari RRQ Mika ini butuh banget physical penetration, tebel-tebel banget. Tapi apakah itu sanggup untuk menahan gebrakan Lord yang kedua? Betul sekali, karena Lord kayak sudah bergerak ke arah atas, coba untuk mengganggu. Kalau kita lihat skill per menit itu cukup kecil gitu, dengan 15 total skill. Tapi lihat sebelah sana S-nya bayang-bayang berada di depan, tapi langsung kali itu Queenie hanya mengenai ke arah Fancy Nancy, dan Fancy Nancy masih bisa untuk sedikit mundur. Sedangkan Profes dari depan berhasil mencapai seorang Queenie sendiri. Sedangkan Pou juga kali ini malah berhasil mencari seorang Fumi Eko. Sedangkan Esmeralda Gyogoy kabur ke arah mana, kali masih melakukan flicker, masih ada dari Chaos dan juga Chaos. Fancy Nancy kali ini Immortality bakal pecah, tapi Lord masih bersibuk di arah depan. Cuma satu kepukan terus arah base misalnya kali ini Leader Isaac dibuka hanya untuk mendefense, tapi apakah di sini dari minion-minionnya masih mencoba untuk melakukan hit terhadap base. Tapi sepertinya kali ini dari dia Gyoge ingin sedikit mengganggu, sedangkan Immortality pecah. S maju mencoba untuk berfokus ke arah base, tapi tidak bisa, malah mendapatkan karena seorang run dan harus mundur. Harus mundur karena dari RRQ Mika sudah kehilangan 2 pemainnya. Tapi lihat ini super minion yang ngeselin banget, bikin deg-degsar karena yang mana dari alter ego. Kita bisa melihat base-nya sekarat banget. Untung tadi ada Pixie juga di sana yang mendorong semua minion super minion dari base mereka. Itu kalau enggak itu udah bisa sih game pertama dimenangkan sama RRQ Mika. Detik-detik yang benar-benar menegangkan sekali. Beberapa hit terakhir sebenarnya kalau tadi mereka ya nggak ada, kalau tadi dari run-run nggak buka ke arah Feeder Arts like, terus teman-teman dari Kimiko ikut di sana untuk melakukan hit, bakal kena itu biasa. Tapi lihat sebelah sana bayang-bayang dari seorang S bisa karena seorang Stacy cukup berbahaya, tapi masih bisa untuk mundur kali ini. Tapi lihat sebelah sana di seorang Fancy Nancy harus mundur secepat mungkin, masih bisa dipecahkan kali ini sama seorang
Queenie, sedangkan Sumieko di sisi belakang bakal terkena Cometic Lens dan bye-bye goodbye. Killing Spree untuk seorang Diego, sedangkan Pixie masih melakukan implosion terkena 2, tapi Killing Spree dikeluarkan. Satu seorang Stacy dengan ada lihat Sonata, Rhapsody juga, sedangkan lihat bersama didorong ke arah belakang. Masih ada Immortality, harusnya masih bisa tertarik ulur lagi dan Lele Pingkan kali ini belum bisa untuk mendapatkan ke arah base, sedangkan 2 wave datang dari arah atas dan juga dari arah bawah. Yes, kali ini sudah memasuki base, mencoba untuk di-clear aja dengan run-run bersama dengan Pixie yang merupakan cleaning lane terdepan bagi Alter Ego. Tapi sementara itu bisa melihat Stacy cukup sekarat, bisa di-pick off dengan adanya Last Insanity. 2 orang kah akan di-pick off, nggak ternyata Pixie masih cukup kasar di area depan. Kali ini dari run-run langsung ke bawah Feather Ice Rack-nya. Satu Immortal pecah, tapi lihat base-nya terbuka lebar dan ini dia game pertama. Match pertama dimenangkan oleh RR Kimika. Kimika kali ini berhasil mendapatkan satu kemenangan yang sangat luar biasa sekali kali ini dan mereka benar-benar melakukan punishment yang cukup besar ya. Kalau kita lihat tadi memang pergerakan dari Alter Ego awal mulai bagus banget, apalagi dari seorang Tigreal sih, dari seorang Pixie kali ini dengan Tigreal benar-benar bagus dan benar-benar inisiasi yang luar biasa. Tapi